Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Zalfia dari kelas 12 PTKP akan mempresentasikan mengenai pemasaran produk. Pertama, pengertian pemasaran adalah kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Ada tiga fungsi pemasaran. Pertama, fungsi pertukaran. Kedua, fungsi distribusi fisik. Ketiga, fungsi perantara. Beberapa tugas pemasaran yaitu memperkenalkan produk, mencapai target penjualan, memastikan kepuasan konsumen, membuat strategi lanjutan, bekerja sama dengan mitra, dan yang keenam, membuat rekapitulasi penjualan. Pengertian manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Beberapa konsep pemasaran, pertama konsep produksi, kedua konsep produk, ketiga konsep penjualan, keempat konsep pemasaran, kelima konsep pemasaran sosial, keenam konsep pemasaran global. Macam-macam sistem pemasaran. Pertama, sistem pemasaran dengan saluran vertikal. Pada sistem ini, produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam satu keterpaduan. Tujuannya untuk mengendalikan perilaku saluran, mencegah perselisihan antara anggota saluran. Kedua, sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini ada suatu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Ketiga, sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini beberapa gaya pengeceran dengan pengaturan fungsi distribusi dan manajemen digabungkan, kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. Dalam strategi pemasaran, ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu daur hidup produk, posisi persaingan perusahaan di pasar, situasi ekonomi. Macam-macam strategi pemasaran. Ada 4, yaitu merangsang kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai, merangsang kebutuhan primer dengan membesarkan tingkat pembelian, merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada, dan yang terakhir merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Strategi segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Perilaku konsumen ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor kebudayaan, kedua, faktor sosial. Dan yang terakhir, tahap-tahap proses membeli. Pertama, pengenalan kebutuhan atau masalah. Di sini orang yang akan memasarkan produk meneliti mengenai apa yang dibutuhkan, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan mengapa seseorang membutuhkan sesuatu. Seorang pemasar akan mengenalkan pada konsumen agar lebih tertarik. Kedua, pencarian informasi. Terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu sumber pribadi meliputi keluarga, teman-teman, tetangga, dan kenalan. Sumber niaga meliputi periklanan, petugas penjualan, penjualan kemasan, dan pemajangan. Sumber umum meliputi media massa dan organisasi konsumen. Sumber pengalaman meliputi pernah menangani, menguji, dan mempergunakan produk. Ketiga, pencarian alternatif. Terdapat 5 konsep dasar pada pemasaran dalam penilaian alternatif konsumen, yaitu sifat-sifat produk yang menjadi ciri-ciri khusus dari dan perhatian konsumen terhadap produk atau jasa tersebut,
Pemasar lebih memperhatikan pentingnya ciri produk daripada penonjolan ciri-ciri produk, kepercayaan konsumen terhadap ciri merek yang menonjol, fungsi pemanfaatan yaitu bagaimana konsumen mengharapkan kepuasan yang diperoleh dari produk dengan tingkat alternatif yang berbeda sekali, bagaimana prosedur penilaian yang dilakukan konsumen dari sekian banyak ciri-ciri barang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.